Sekali lagi sebuah sukacita jikalau saya boleh kembali bersama untuk setiap kita. Malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Saudara Anda yang sudah siap, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih untuk kekuatanmu yang kami rasakan sampai hari ini. Karena kami sadar hidup kami hanya sebuah anugerah. Hidup kami adalah sebuah kasih karunia yang kau berikan buat kami. Malam hari ini Bapa, kami mau belajar. Kami mau diisi akan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema atas setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Saudara, saya mau menjamu bahkan mengalu-alukan menyebut setiap saudara. Anda boleh memanggil setiap kawan-kawan Anda, keluarga Anda yang terkasih, untuk kita bersama-sama menikmati makanan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, malam hari ini saya percaya bahwa setiap kita berkemenangan itu karena Tuhan. Amin. Setiap kita bisa diberkati dan merasakan perlindungan penyertaannya itu karena Tuhan. Namun kita juga tahu bahwa ketika kita merenung hari-hari ini sebetulnya seruan hati Tuhan untuk kita apa saudara? Sebuah pertobatan. Ya, malam hari ini kita akan belajar sebuah seruan pertobatan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena hati Tuhan atas gerejanya, hati Tuhan untuk orang percaya, agar setiap kita mari kembali kepada Tuhan. Saya membawa kita untuk melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Matius 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga." Perhatikan saudara. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, saya percaya ayat ini sangat biasa untuk kita dengar. Namun mari kita perhatikan dengan seksama. Dalam ayat ini berkata, kerinduan hati Tuhan yaitu apa saudara? Ada sukacita di sorga ketika satu orang berdosa yang bertobat. Ada amin ya. Saya mau berkata bahwa sebuah mujizat yang Tuhan rindukan, temukan dalam hidup kita adalah ketika Tuhan melihat Anda dan saya orang yang bertobat. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa Anda jangan lari dan Anda jangan juga tidak melihat acara ini hanya gara-gara atau oleh karena saudara melihat tajuk malam ini pertobatan. Mungkin dalam hatimu kau berkata, "Alah, sudah biasa, saya boring, saya bosan." Saudara, saya mau berkata, mari tunggu sebentar. Kita sama-sama belajar ya. Kenapa hati Tuhan pertobatan? Sebab mujizat untuk Tuhan melakukan yang namanya mata yang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan. Itu sudah biasa. Tetapi saya mau berkata, kekristenan memerlukan sebuah mujizat yang satu ini. Yaitu apa? Pertobatan. Ada amin? Yes. Kita orang percaya, kita sudah banyak tahu firman. Seringkali kita tidak sadari kita perlu mendengar seruan Tuhan yang satu ini. Yaitu apa? Bertobatlah. Amin saudara. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Yes. Apalagi ketika kita tahu kebenaran. Anda dan saya sudah tahu kebenaran. Kita adalah orang Kristen yang sudah lama. Bahkan kita sudah tahu mengenai Alkitab. Jika kita tidak bertobat, itu merupakan sesuatu yang sangat membahayakan. Malam hari ini mari bersama dengan saya. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang kita sama-sama akan belajar. Yaitu kisah seorang anak yang terhilang. Anak terhilang ini adalah gambaran orang percaya. Gambaran seperti Anda dan saya. Dan saudara, saya mau berkata, bukan hanya ada anak terhilang, tetapi di dalam kisah perumpamaan ini akan kita lihat dua pribadi yang kita mau pakai untuk cek diri kita.
Siapakah itu? Sebelumnya saya mau kita sama-sama membaca atau Anda mendengar saya baca sebuah kisah anak terhilang yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Sekali lagi Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku, yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi perhatikan, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan saudara, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya." Wow. Dan sepatu pada kakinya. Dan saudara perhatikan, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, perhatikan ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku Bapa belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Katanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Haleluya. Saudara, mari kita akan lihat ada pesan rohani yang mari kita sama-sama cek di dalam hidup kita.
Yaitu apa saudara? Ada dua peran yang saya rindu kita pakai untuk sebagai checklist kehidupan rohani kita, ya. Yang pertama yaitu si anak terhilang. Gambaran perumpamaan ini menggambarkan sekali lagi hubungan di mana sebetulnya ini gambaran yang sangat jelas dapat dikatakan bahwa seperti kita orang yang percaya. Anak terhilang itu punya bapak. Sama dengan Anda dan saya, kita juga punya Bapa di sorga. Ada amin saudara? Tetapi mari kita lihat bagaimana kehidupan si anak terhilang. Anak terhilang mengawali hidupnya dengan kedagingan. Ya saudara, masih ingat tadi firman Tuhan berkata, belum waktunya dia meminta warisan, tetapi dia minta warisan terlebih dahulu. Tetapi bukan untuk dipakai untuk membangun sebuah bisnis atau dikelola untuk yang terbaik, tetapi anak yang terhilang, anak bungsu ini pakai warisan untuk berfoya-foya. Jadi gambarannya adalah ketika dia tidak, gambaran hari itu anak bungsu, ketika dia berfoya-foya, Alkitab berkata apa? Dia tidak mengalami keuntungan, tetapi dia mengalami kegagalan. Ya, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kerugian. Namun yang ajaib dari anak terhilang, firman Tuhan mencatat di ayat 17 dan 18, dia sadar. Ya, selepas dia gagal, selepas dia rugi, selepas hidupnya berada dalam banyak tekanan, dia sadar. Dan ayat 18 berkata, dia bangkit mencari bapaknya. Wow, saudara. Siapakah ciri-ciri anak terhilang? Anak terhilang adalah orang percaya, tapi hidupnya dikendalikan oleh keinginan diri sendiri. Orang percaya yang selalu tertarik dengan keinginan daging, suka sekali menggunakan waktu, tenaga, uang, apa yang dia miliki sesuka hatinya sendiri. Dia tidak berpikirkan atau dia tidak mengingat untuk memuliakan bapaknya, tidak mau menyenangkan bapaknya, tetapi dia pakai untuk apa? Egonya, memuaskan nafsunya sendiri. Saudara, saya mau katakan, hari-hari ini ada banyak orang percaya, bahkan mungkin Anda melihat live streaming, Anda mungkin terjerat dalam bahagian seperti anak terhilang. Haleluya. Anda sudah tahu kebenaran, Anda tahu yang namanya firman, bahkan Anda orang percaya sejak Anda dari kandungan. Tetapi engkau memakai hidupmu, cara hidupmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Engkau tidak memikirkan hati Bapa. Engkau melakukan semua kehendakmu sendiri. Dan saudara, saya mau berkata, Tuhan tidak mengingini hal seperti itu. Alkitab berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seruan bertobatan ini harus turun dan harus didengar oleh anak terhilang. Siapa anak terhilang? Saya tidak tahu. Mungkin ada di antara saudara. Jikalau engkau sudah terhilang, engkau sekali lagi tidak sadar bahwa engkau sedang mendirikan yang namanya pemimpin, atau engkau menjadikan dirimu itu bos terhadap dirimu sendiri. Engkau tuan terhadap dirimu sendiri. Engkau ikut ibadah, engkau datang ke Tuhan, tetapi engkau tidak memberi hatimu dan tidak pernah berubah dalam sikap dan perilaku. Saudara, Tuhan berkata bahwa ketika engkau bertobat, Tuhan itu ajaib. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin saudara. Hati Bapa kita di sorga, dia senantiasa rindu ada banyak orang percaya bertobat. Ketika kita tidak bertobat, hidup kita akan mudah jadi batu sandungan buat orang lain. Saudara ingat, panggilan kita di bumi agar engkau dan saya menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu saya mau mendorong, jika engkau saat melihat live streaming ini, engkau mendengar firman ini,
Dan Roh Kudus kuat berbicara buat hatimu. Kembali kepada Bapa. Saya mau berkata, mari kembali saudara. Ada amin. Bertobat. Karena Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, amin saudara. Selagi ada kesempatan yang Tuhan beri, biarlah hari-hari ini kita pakai sebagai masa pertobatan. Amin, amin, amin. Katakan amin, haleluya. Yes. Sikap hati yang dimiliki anak bungsu ini adalah sikap hati yang Tuhan rindukan. Ya, saudara, mari kita belajar. Kita cepat menyadari kesalahan kita. Kita cepat menyadari mana titik kelemahan kita. Mari kita cepat menyadari. Saudara tahukah, hati Tuhan begitu mengasihi Daud. Kenapa saudara? Daud, sekali lagi saya merenung hidup Daud, hampir sama mungkin dengan anak ini terhilang. Daud adalah orang yang sangat dipakai Tuhan, tetapi dia juga tidak luput dari dosa. Ya, Alkitab mencatat berkali-kali dia melakukan dosa, tetapi sikap hati Daud itu yang menyentuh hati Tuhan. Saudara, apa sikap hatinya? Daud pribadi yang cepat bertobat. Ketika Tuhan berseru untuk memperkatakan pertobatan, Daud orang yang cepat bertobat. Ketika hari itu saudara, Daud juga berbuat dosa, ya. Dia mengambil istri orang lain. Tuhan mengutus Nabi Nathan, dan Daud ketika mendengar seruan Tuhan, dan Tuhan berkata, itu engkau membuat kejahatan. Daud langsung, saudara perhatikan, dia tidak tunggu-tunggu. Pertobatan jangan didelay. Pertobatan jangan diulur-ulur. Ketika engkau tergerak untuk Tuhan berbicara bertobat, saudara hari ini dengar, bertobatlah. Ada amin? Karena Tuhan menghargai sikap hati seseorang yang suka bertobat. Dan oleh karena itu, Daud punya hati yang sangat dikagumi Tuhan, sehingga Daud bisa menyentuh hati Tuhan. Ada amin saudara? Yes. Mari kita belajar. Peran kedua atau gambaran kedua yaitu seorang yang di Alkitab dipanggil anak sulung. Anak sulung ini adalah apa saudara ya? Tadi Alkitab mencatat dengan jelas. Dia berkata, Bapa, sepanjang aku hidup aku gak pernah melanggar peraturanmu, aku tidak melanggar perintahmu, bahkan aku tidak pernah bahkan mengambil dan menikmati kekayaan Bapa. Aku hidup baik-baik saja, ya. Dia berkata dia seperti mau menunjukkan dirinya, aku nggak pernah salah Bapa, ya. Tetapi saudara, dia tidak sadar ternyata di balik ketidaksalahan dia merasa dirinya sempurna, dia merasa dirinya selalu benar, dia merasa dirinya selalu baik, dan ternyata dia tidak sadar dia orang yang sombong. Haleluya. Saudara, saya mau berkata, kekristenan yang sombong pun perlu bertobat, ya. Saudara mungkin merasa bahwa engkau sudah begitu sangat sibuk melayani, engkau begitu sangat setia baca firman, tanpa engkau sadari kehidupan sehari-harimu tidak sesuai dengan pertobatanmu. Malam hari ini mari sama-sama kita bertobat. Siapakah kita menjadi gambaran anak bungsu atau anak sulung, tapi seruan Tuhan berkata bertobatlah. Ada amin saudara? Manusia, secara khusus saya mau baca Yesaya 2 ayat 11 ya. Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ada amin? Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan perhatikan, tidak sombong. Kalau Anda dan saya dipanggil menjadi anak-anak Allah, Tuhan mau kita di dunia menunjukkan kasih-Nya. Kasih Kristus itu harus terrefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat ini mencatat, di dalam kasih tidak boleh sombong. Ada amin saudara? Di dalam kasih itu tidak memegahkan diri sendiri. Filipi 2 ya, saya mau baca buat kita. Filipi pasal 2,
Saya baca ayat 1 dulu. Firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin, saudara. Sahabat yang terkasih, Anda yang begitu setia mengikuti Mutiara malam ini, saya mendorong setiap kita, mari kita cepat bertobat, ya. Karena orang yang cepat bertobat, saya sangat yakin Tuhan sangat mengasihinya. Dalam dua gambaran di atas seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin Anda ditemukan adalah anak yang terhilang atau anak bungsu itu. Sudah lama engkau bahkan jauh dari Tuhan. Sudah lama engkau hidup di dalam dosa. Bahkan malam ini ketika engkau mendengar panggilannya, yang engkau bahkan rasakan panggilannya itu seperti berkata, pulang anakku, kembali anakku. Saya mau mendorong buat Anda, mari kembali kepada dekapan Bapa. Amin, saudara. Di dalam Tuhan ada anugerah kehangatan Bapa. Bahkan si bungsu itu berkata apa? Di rumah Bapakku pelayan-pelayan banyak menikmati makanan hidup yang layak. Kenapa aku jauh daripada Bapa? Mari saudara, Bapa menunggumu. Ada amin. Bapa menantimu. Mari datang kembali kepada Dia. Engkau yang bahkan mungkin hampir sama dengan anak yang sulung itu, Anda merasa benar, Anda merasa suci, Anda merasa segalanya itu terbaik. Saya juga mendorong setiap kita, mari saudara, kita belajar bertobat. Mari dengarkan panggilan Tuhan, seruannya untuk kita bertobat hari-hari ini. Pertobatan itu memberikan sebuah pencerahan yang saya mau share malam ini, yaitu apa? Sebuah perubahan. Kalau Anda bertobat, ciri orang bertobat, dia harus berubah. Pertobatan itu harus ada movement, pergerakan. Kalau Anda berkata aku bertobat, tapi Anda masih melakukan hal yang sama, itu namanya bukan bertobat, tetapi jalan di tempat. Haleluya. Kalau engkau ketika engkau berkata aku bertobat, engkau harus memiliki perubahan. Perubahan arah, perubahan hidup. Engkau harus mengoreksi hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan hal ini akan dimulakan dengan sebuah keputusan untuk apa? Anda akan mulai menghindari dosa. Anda mulai membenci dosa. Anda mulai melihat dosa seperti kacamata Paulus. Paulus berkata itu sampah. Haleluya, ada amin. Kalau engkau berkata aku mau bertobat Tuhan, engkau harus mau berkata seperti Paulus, itu sampah. Dan engkau harus rela menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Amin. Dan yang diperlukan di sini adalah Tuhan mau engkau dekat dengan Dia. Berjalan bersama dengan Tuhan itu setiap hari. Bukan hanya saat engkau melihat Mutiara malam ini engkau bertobat dan esoknya engkau kembali yang sama, tetapi saya berdoa engkau harus memiliki pertobatan yang sejati. Jadi saudara yang terkasih, mari kita memiliki pertobatan sejati. Kenapa pertobatan itu perlu? Hari-hari ini saya mau berkata, pertobatan sangat amat perlu. Sebab apa? Karena pertobatanlah kepada Tuhan akan membawa sebuah pemulihan, akan membawa sebuah pengampunan, akan membawa bahkan penyucian hidup kita. Kita akan disucikan, kita akan dibersihkan dari dosa kita. Dan ketika kita sudah bersih, Tuhan akan siap memakai hidupmu dimanapun engkau berada. Ada amin, haleluya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, mari belajar berani hidup suci, berani hidup kudus. Yang kedua, pertobatan itu juga akan menolong kita, membantu kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Kita sadar
kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Oleh karena itu kita tidak bisa sombong, bahkan mudah menghakimi orang lain. Ketika engkau menuntun orang lain itu benar, tetapi engkau tidak bisa menghakimi seseorang. Yang paling utama adalah ketika engkau mengasihi orang lain, engkau perlu menuntun dia, membimbing dia kepada jalan yang benar. Tetapi sikap hati kita harus tetap mengasihi orang berdosa. Kita hanya membenci dosanya. Perhatikan saudara, titik poin yang penting harus kita sadari. Engkau itu benci dosanya, engkau benci perbuatannya, tetapi engkau mengasihi jiwanya. Katakan amin. Yes. Ketika engkau berdoa untuk suamimu atau istrimu, atau orang yang terdekat, atau kawanmu, siapapun, saudara jangan lupa ini. Engkau membenci perbuatannya, engkau membenci apa ekspresi tindakan yang keluar dari dirinya. Sebab apa? Karena Tuhan berkata, Tuhan sendiri mengasihi orang berdosa. Amin. Tuhan membenci dosa, perhatikan. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Jadi jiwa yang kita harus kasihi. Engkau bahkan ketika engkau mengasihi sesamamu dan Tuhan gerakkan engkau menegur dia, ekspresi kasihmu engkau harus tegur. Tetapi ingat, engkau tetap mengasihi pribadinya. Ada amin. Engkau tidak bisa merendahkan pribadinya. Engkau perlu upgrade, mengangkat, mendorong, membangun pribadinya. Tetapi jelas kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Haleluya. Pertobatan bahkan menjauhkan kita dari iblis. Ya, saudara perhatikan. Karena orang yang bertobat, pasti orang itu siap mau dimurnikan, siap mau disucikan, siap mau dikuduskan. Karena kekudusan itu adalah pagar. Kekudusan adalah benteng untuk kita tidak bisa disentuh oleh iblis. Ada amin saudara? Yang keempat, pertobatan itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Ya, oleh karena itu saya berdoa miliki kerinduan bertobat. Yang kelima, pertobatan juga membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama dengan Yesus. Ketika engkau bertobat, saya sangat percaya, maka kerinduanmu hanyalah apa? Hubungan dengan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Engkau sudah mulai punya prioritas yang benar. Orang yang sudah bertobat, orang yang bahkan mau bertumbuh, orang itu punya prioritas yang benar. Dia tidak akan bazirkan masa untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Dia akan pakai untuk apa? Semua dipakai untuk memuliakan kerajaan sorga. Ya. Yang keenam juga, pertobatan akan membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18 berkata, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Ingat, yang memimpin kepada hidup. Pertobatan itu akan memimpin saudara dalam sebuah hidup yang berkualiti, hidup yang kekal, hidup yang spesial. Ya. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa apa? Keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, saudara perhatikan, dosa membawa kita kepada kematian rohani. Firman Tuhan memberitahukan bahwa sekali lagi upah dosa ialah maut. Tetapi Alkitab berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu itu akan binasa. Namun ketika engkau bertobat, engkau dapat hidup yang kekal. Amin saudara. Haleluya. Yes, masa-masa ini mari kita pakai sebagai masa kita bermeditasi. Kita merenung hidup kita. Kita mengevaluasi hidup kita, ya. Yang ketujuh, dikatakan bahwa sesungguhnya ketika kita bertobat, ketika saudara bertobat, Anda sedang mengundang Yesus bersekutu dengan engkau. Amin saudara. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur
dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, haleluya. Saudara, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan engkau. Malam ini saudara coba ingat, siapakah orang dalam kitab perjanjian baru yang bahkan ketika dia bertobat, Tuhan rindu bersekutu dengan dia? Dia adalah Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia banyak dibenci oleh orang di sekitarnya. Sebab Sakeus punya sebuah kebiasaan apa? Hari itu pemungut cukai paling suka memeras uang banyak orang. Dan sehingga banyak orang di sekelilingnya kepahitan terhadap Sakeus. Tetapi saudara, sesuatu yang spesial dari hidup Sakeus yaitu apa? Ketika didengarnya Yesus masuk ke kampungnya, Sakeus tiba-tiba langsung begitu sangat aktif. Dia berusaha mau berjumpa kepada Yesus. Dan ketika dirasanya badannya pendek, Alkitab berkata apa? Dia itu naik ke pohon. Dia coba berjumpa dengan Yesus, tidak bisa karena tubuhnya pendek. Tapi dia tidak menyerah. Orang yang sedang betul-betul rindu mengalami pertobatan sejati, orang itu pasti aktif. Dia aktif mencari Tuhan. Dia tidak mudah menyerah. Zakeus tidak mudah menyerah. Sekalipun mungkin orang membenci dia, orang tidak suka melihat hidupnya, orang bahkan sangat kecewa kalau dia ada. Tapi hari itu Sakeus kerinduannya hanya Tuhan dan Tuhan. Dia naik ke atas pokok, kemudian Sakeus berjumpa mata ke mata dengan Yesus. Dan apa jawaban ekspresi Yesus? Yesus berkata, hari ini aku akan makan bersama engkau. Haleluya. Dan saudara, apa yang terjadi saat Sakeus membuka hatinya bagi Yesus? Sakeus mengalami pertobatan yang ajaib. Dia bahkan hari itu berkata, Yesus, aku akan kembalikan kepada orang-orang uang kepada orang-orang yang pernah aku ambil 4 kali lipat. Dan Yesus berkata apa? Di tempat ini ada sebuah kesukaan, karena ada orang berdosa yang bertobat. Bagaimana dengan dirimu? Saya rindu malam hari ini biarlah engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Bahkan engkau yang belum pernah percaya Yesus, mari undang dia dalam hatimu secara pribadi. Katakan, masuk dalam hatiku, aku jemput engkau hidup di dalamku, aku mau menikmati makan bersama dengan engkau. Amin saudara, haleluya. Yes, saya berdoa ada banyak orang-orang bungsu yang terhilang ditemukan kembali. Bahkan Anda yang seperti orang sulung pun kembali kepada Bapa. Dan saudara, firman ini mengingatkan buat kita, bahkan secara khusus ada Bapa yang baik. Dalam kisah dari 2 anak ini ada gambaran Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menunggumu, Bapa yang senantiasa rindu untuk memeluk engkau, Bapa yang senantiasa rindu untuk mencurahkan berkatnya dalam hidupmu. Saya berkata, kembalilah kepada Bapa, pulihkan hubunganmu dengan dia. Ada amin saudara? Dan saya mau berkata ini, bahwa kekekalan itu tidak dimulai ketika kita sudah ada di sorga. Saudara, betapa pentingnya, karena kekekalan itu telah dimulai sekarang. Dengan apa? Mengalami kepenuhan hidup bersama dan memutuskan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ada satu kisah ya, seorang yang bernama Ayub. Dalam Ayub 22 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata,
apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir di tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena apa? Kebersihan tanganmu. Wow. Malam hari ini saya mau bertanya buat saudara, apakah engkau rindu untuk bertobat? Apakah engkau rindu mau kembali membangun hubunganmu dengan Tuhan? Alkitab berkata, bahkan kisah ini jelas berkata, Bapa itu menunggumu. Amin. Bapa menunggumu, hai anak yang terhilang, hai anak bungsu, hai anak sulung. Bapa menunggumu. Bapa berkata bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ada amin. Mulai malam hari ini, mari kita bangun hubungan kita lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa yang setia, yang senantiasa ada bersama kami. Hamba berdoa malam hari ini bagi setiap mereka ikut live streaming malam hari ini. Jika ada di antara mereka hubungan mereka seperti anak bungsu ini yang sudah jauh dari Engkau, mereka hidup dalam kedagingan, mereka hidup dalam pesta pora, hidup dalam sebuah nafsu duniawi. Bapa, hamba berdoa biar mereka kembali kepadamu di masa-masa ini. Biarlah mereka ingat betapa Engkau ajaib dalam hidup mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Bahkan jika ada di antara mereka posisi mereka seperti anak sulung, mereka sombong, mereka tidak sadar, mereka sudah jauh dari kerendahan hati. Tuhan, hamba berdoa, mari alirkan kasih-Mu yang memulihkan mereka, sehingga mereka akan dikuatkan. Mereka sadar hidup mereka hanya karena anugerah. Oh Tuhan, kami berdoa, biar setiap kami mengalami Engkau secara pribadi, biar setiap kami mengalami pelukan-Mu, biar setiap kami mengalami dekapan-Mu, biar setiap kami mengalami keintiman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jagai hati kami, bahkan sebentar nanti kami akan tidur, biar anugerah damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus menyertai-Mu, dan saya percaya hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu.